tahu apa itu fungsi komposisi? Fungsi komposisi merupakan suatu penggabungan dari operasi dua jenis fungsi, yaitu fungsi fx dan fungsi gx, sampai bisa menghasilkan fungsi baru ya. Nah, operasi fungsi komposisi ini biasa dinotasikan dengan simbol atau huruf O. Huruf O ini dinyatakan sebagai komposisi atau bundaran. Nah, dalam fungsi komposisi juga dikenal dengan istilah fungsi tunggal. Apa itu fungsi tunggal? Fungsi tunggal itu fungsi yang bisa dilambangkan dengan penggunaan huruf F bundaran G. Itu dibacanya sebagai fungsi F bundaran G. Fungsi F bundaran G ini merupakan suatu fungsi di mana G dikerjakan terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan mengerjakan F. Sedangkan G bundaran F itu merupakan suatu fungsi di mana F dikerjakan terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan pengerjaan G. Nah, gini ya guys, kalau misalnya diilustrasikan itu fungsi F dan G itu dimisalkan sebagai mesin yang bekerja beriringan. Nah, maka di mesin F itu akan menerima input berupa X, lalu si X itu akan diolah di mesin F. Kan sudah diolah, maka akan menghasilkan output berupa fx. Nah, kemudian fx ini itu dijadikan input lagi dan diolah di mesin G, maka mesin G itu akan menghasilkan G fx. Nah, maka ilustrasi tersebut itu dapat dinyatakan dengan G bundaran F, di mana F dulu yang dikerjakan, baru mengerjakan G-nya. Berarti ini sama dengan Gx kali F. Betul. Nah, sekarang F-nya itu masih, kan kita sekarang kerjain dulu Gx-nya ya. Gx-nya 2x. Terus F-nya masuk ke berarti 3 2x dan 1 sama dengan 6x dan 1. Lalu yang G bundaran F x sama dengan fx G. Fx nya 3x dan 1 sama dengan 2 kali 3x dan 1, 6x dan 2. F bundaran G 2, x nya bisa ganti dari 2, berarti ini F G 2 sama dengan F, ini G nya, nah G nya 2x ya, berarti ini 2 dikali 2 F 4, terus masukin F nya 3 kali 4 dan 1, berarti 12 dan 1 sama dengan 11. F bundaran G dari 0. Ini itu caranya kayak gini ya. Kan kalau misalnya F O G berarti kan sama kayak gini ya, gitu. Nah, kita sekarang coba F dulu. G nya itu yang pertama kan ini 3, G 3 itu sama dengan hasilnya, ini tuh misalnya X, ini Y, X itu ini Y itu hasilnya, berarti ini 8. Sekarang kita cari F8 F8 hasilnya 5, berarti 8 sama dengan 5, berarti yang ini kita tulis sini 3, ini yang hasil ini hasilnya 5. Sekarang kita udah paham ya
itu hasilnya 2, F2 hasilnya 3. Nah itu guys. Sekarang yang B ini bisa langsung aja ya kayak tadi, G bundaran F. Berarti F-1 hasilnya 4, G4 sama dengan 1. Lalu F1 hasilnya 6, G6 hasilnya 2. Terus sekarang F2 hasilnya 3, G3 hasilnya 8. Dan F8 hasilnya 5, G5 hasilnya 1. Gampang kan? Yang C, kalau ini ada X-nya diganti jadi F bundaran G4, X-nya 4 ya. Nanti ini berjalan gini ya. G4 ini berapa? G4 tadi, G4 hasilnya 1. F1 hasilnya 6. Sekarang G bundaran F, X-nya 1. Berarti ini G, F1 itu hasilnya 6. Apa? Nah, G6 itu hasilnya 2. F bundaran G, X-nya berarti 2X kuadrat 2X tambah 3 dan 3. Nah, ini kan FOGA itu sama dengan 33, berarti 33 sama dengan 4X tambah 3. 2X kuadrat ditambah 4X min 30 sama dengan 0. Terus ini X-nya kita ganti jadi A. Sekarang ini eliminasi ya, jadi bagi 2. Ini berarti A kuadrat tambah 2A min 15 sama dengan 0. Nah, disini berapa coba? Plus 5 ya. Min 3. Maka itu sama dengan min 5 atau K sama dengan 3. Nih. Maka kan yang ditanyanya 5A, berarti 5A. Kalau misalnya pakai yang ini, kita masukin 5 dikali 5 sama dengan min 25. Atau kita pakai A-nya yang 3, 5 sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15, itu sama dengan F 5. Nah, karena ini X yang 5, berarti kita pakai yang ini ya. Ini F X nya 5 akar 5 min
3. Sehingga F 1 berapa kayak ini X-nya 1 kuadrat min 3 sama dengan min 2. Nah, ini min 2 berarti apa lagi nih? Min 2 ditambah 2 sama dengan F0. Nah, F0 karena X-nya 0 kita pakai lagi oke. 0 kuadrat min 3 sama dengan min 3. Maka hasil dari F bundaran F bundaran F bundaran F 5 sama dengan min 3. Sekarang kita yang B-nya. G bundaran F bundaran G 3 sama dengan G F G 3. Sekarang kita masukin yang ke fungsi G nya dulu ya. Fungsi G nya ini kan ya. Nah, berarti ini X nya 3 itu berarti 2 kali 3 ditambah 2. Ini hasilnya berapa coba? 6, 8. Nah, terus sekarang nih masukin F-nya berarti ke yang ini ya. Berarti 8 4 sama dengan coba 2. Masukin lagi ke fungsi G yang ini. Berarti 2 dikali 2 ditambah 2 sama 6. Maka hasil dari G bundaran F bundaran G 3 itu sama dengan 6. Nah teman-teman gimana nih setelah tadi dikasih 4 soal yang berbeda? Pasti semakin paham kan ya? Sekarang kita lanjut ke bagaimana sih menentukan fungsi jika ada 2 fungsi yang diketahui. Misalnya fungsi komposisi dan fungsi F-nya itu sudah diketahui, maka kita dapat menentukan nilai fungsi G-nya. Sebaliknya jika ada fungsi komposisi dan fungsi G diketahui, maka kita juga dapat menentukan fungsi F-nya. Sekarang kita ke contoh soalnya aja ya langsung. Posisinya dulu ya. F bundaran G X sama dengan min 2X plus 3. Itu berarti F G X sama dengan min 2X plus 3. Nah ini masukin F-nya, F-nya kan itu 2X plus 3. Berarti 2GX plus 1 ya, bukan plus 3. 2X plus 3 ini. Nah yang satu kedua sisi dikurangi 1 berarti 2X sama dengan 2X plus 2. Yang kedua sekarang kedua sisinya dikurangi 2 berarti Gx sama dengan 2X plus 2. Gx sama dengan X plus 1. Maka fungsi Gx sama dengan
sama dengan 2. Nextnya 2 tuh ya, maka masukin ke sini, berarti maka F3 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 3 kali 2 ditambah 4 sama dengan 4 tambah 6, 10, 14. Jadi kita ke materi selanjutnya, yaitu sifat-sifat fungsi komposisi. Jadi apabila fungsi F adalah A, fungsi G adalah B, fungsi H adalah C, maka berlaku pertama, F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Jadi tidak berlaku sifat komutatif. Yang selanjutnya, jika F bundaran G bundaran Hx sama dengan F bundaran G bundaran Hx, maka bersifat asosiatif. Nah, yang terakhir, apabila fungsi identitas Ix, maka akan berlaku F bundaran Ix sama dengan I bundaran Fx sama dengan Fx. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan. Pembuktian pertama, misal Fx adalah 2x plus 3, Gx adalah 5x plus 2, dan Hx adalah 4x plus min 1. Nah, pembuktian pertama yaitu F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Jadi kan F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Lalu kita masukkan Gx-nya. Gx tadi kan 5x plus 3, maka F 5x plus 2 tidak sama dengan G, tadi Fx-nya 2x plus 3, maka masukkan 2x plus 3. Jadi terus lalu kita rubah fungsi F-nya. Fungsi Fx kan tadi 2x plus 3. Nah, si X ini kita rubah jadi 5x plus 2. 5x plus 2 plus 3 tidak sama dengan, nah yang sebelah sini juga yang sama, G nya tadi kan 5x plus 2, si X nya kita rubah jadi 2x plus 3, jadi 5 2x plus 3 plus 2. Lalu kita jumlahkan, 2 kali 5x 10x, 2 kali 2 4 ditambah 3 tidak sama dengan 5 kali 2x 10x, 5 kali 3 15 plus 2. Lalu kita jumlahkan, 10x plus 7 tidak sama dengan 10x plus 17. Nah, lihat fungsi bundaran F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Maka pernyataan pertama terbukti. Oke, kita lanjut ke pembuktian yang kedua. F bundaran G bundaran Hx sama dengan F bundaran G bundaran Hx. Kan tadi sudah dimisalkan ya, kalau Fx 2x plus 3, Gx 5x plus 2, dan Hx 4x min 1. Jadi kalau kita masukkan F dalam kurung G bundaran Hx sama dengan F bundaran Gx bundaran Hx. Nah, kita dari sebelah kiri dulu. F G Hx nya 4x min 1, 4x min 1. Lalu F G nya kita masukkan 5x plus 2, x nya kita rubah jadi 4x min 1. 5 4x min 1 plus 2. Lalu kita jumlahkan, F 20x min 5
plus 2. Jadi lalu kita masukkan X-nya kan 2X plus 3, kita rubah F-nya, X-nya kita rubah jadi 20X, 5 min 2 min 3 plus 3 sama dengan 40X min 6 plus 3 sama dengan 40X min 3. Selanjutnya yang sebelah kanan, F G nya tadi 5X plus 2, H X sama dengan F nya kita rubah 2X plus 3, maka 5X plus 2 HX sama dengan 2 kali 5X 10X plus 4 plus 3 HX. Kalau yang HX nya itu kan 4X min 1. Nah, setiap X yang di sini kita rubah jadi 4X min 1 sama dengan 10 4X min 1 plus 7 sama dengan 40 min 10 plus 7, 40X ya. Lalu jumlahkan 40X min 3. Lihat yang ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama, maka terbukti. Lalu yang selanjutnya, F bundaran I X sama dengan I bundaran Fx sama dengan Fx. Kalau fungsi identitas kan sama dengan X ya. Lalu tadi permisalan fungsi Fx nya 2X plus 3. Lalu kita masukkan F Ix sama dengan I Fx sama dengan Fx. F I nya X, lalu kita masukkan 2X plus 3 sama dengan I Fx nya 2X plus 3, lalu kita masukkan, ini kan X ya, berarti kita masukkan semuanya jadi 2X plus 3. Fungsi Fx tadi 2X plus 3, sini 2X plus 3. Lihat ini hasilnya semua sama, maka terbukti. Materi selanjutnya kita ke fungsi inverse. Yang pertama kita ke pengertiannya dulu ya. Jadi fungsi inverse adalah fungsi kebalikan atau sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi awalnya. Nah, jadi misalkan fungsi f adalah memetakan a ke b, maka fungsi inverse dari f ialah, atau fungsi inverse kita tulis f pangkat min 1 ialah b memetakan ke a. Jadi kalau misalkan kita gambar memakai diagram Venn, jadi fungsi fx dengan domain a dan kodomain b, di mana anggota a adalah a kecil dan b adalah b kecil, dihubungkan oleh fungsi fx. Jadi domain a dan kodomain b. Nah, fungsi inverse-nya ini jadi domainnya itu b, kodomainnya a. Jadi kebalikan dari fungsi fungsi komposisi tadi ya. Terus hasil dari inverse ternyata tidak selamanya sebuah fungsi, tetapi hanya fungsi bijektif yang jika diinverskan akan selalu menghasilkan suatu fungsi. Kalau fungsi bijektif itu adalah di mana kodomain tepat satu mengarah ke domain di A. Jadi tepat satu ya. Nah, ini disebut fungsi bijektif. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Jika diketahui fungsi f
yaitu bilangan real memetakan bilangan real ditentukan oleh rumus fx 4x plus 3, lalu tentukan rumus inverse-nya. Fungsi fx ini kan pasti memetakan hasilnya y, maka y nya kita pindah ke sini, y sama dengan 4x plus 3. Nah, nanti itu fungsi inverse, hasilnya harus x, maka yang x ini kita pindahkan ke kiri, 4x sama dengan y min 3. Nah, maka x sama dengan y min 3 per 4. Nah, jadi fungsi inverse-nya sama dengan, ini y nya kita ubah menjadi x, jadi x min 3 per 4. Nah, ini adalah rumus fungsi dari inverse-nya. Jadi kita ke contoh soal yang selanjutnya. Tentukan inverse dari fx sama dengan x kuadrat 2x min 2x plus 4. Tadi kan fx sama dengan y nya kita pindah ke kiri, jadi y sama dengan x kuadrat min 2x plus 4. Selanjutnya kita bisa ubah menjadi y sama dengan x kuadrat min 2x plus 1 plus 3. Lalu y sama dengan x min 1 kuadrat plus 3. Nah, karena kan hasilnya harus x sama dengan, maka kita pindahkan x min 1 kuadrat sama dengan y min 3. X ini kan kita kalikan dengan akar ya, jadi kedua ruas kita kalikan dengan akar, jadi x min 1 sama dengan plus minus akar y min 3. Terus kita jadi x saja, x sama dengan plus minus y min 3 plus 1. Nah, jadi fungsi inverse-nya ialah sama dengan plus minus akar, ini y nya kita ubah jadi x min 3 plus 1. Nah, tetapi karena ini tidak memiliki suatu jawaban karena di sini plus minus ya, maka ini disebut bukan fungsi. Kita ke contoh soal yang selanjutnya. Nah, jadi diketahui tentukan fx jika diketahui f inverse x adalah setengah x min 3. Pertama kita tulis dulu f min inverse x sama dengan setengah x min 3. Lalu kita ubah jadi y min 1, y sama dengan setengah y min 3. Hasil dari f inverse y adalah x sama dengan setengah y min 3. Nah, jadi harus y sama dengan, jadi ini kita kalikan dulu, x kali 2. Nah, kita kalikan 2x sama dengan y min 3. Lalu agar jadi y sama dengan 2x plus 3. Maka fungsi fx nya adalah 2x plus 3. Fungsi inverse. Jadi sebelumnya inverse itu apa ya? Misal ada himpunan A dan himpunan B. Jadi inverse itu fungsi itu memetakan himpunan A menjadi himpunan B. Nah, ini fungsi. Nah, sedangkan inverse itu memetakan dari B ke A, kebalikannya. Simpelnya itu inverse itu kebalikannya. Contoh, misal ada fungsi misalkan 2x plus 3. Nah,
Misalkan ini A-nya 1 deh ya. Ini gampang, 1. Langsung aja. Jadi kita masukkan sini, X-nya kita bagi 1. Hasilnya jadi 5 ya. 5. Nah, agar 5 ini bisa kembali lagi jadi 1 ke angka 1 ini dibutuhkan fungsi. Nah, fungsi itu namanya fungsi inverse kan. Nah, sekarang mencari fungsi inverse itu bagaimana? Nah, misalkan fungsi inverse ini kita tulis jadi Y ya, sama dengan ini 2x plus 3. Kemudian si 3 nya ini pindah, Y min 3 2x. Jadi x sama dengan Y min 3 per 2. Nah, karena ini inverse, jadi si x nya ini diganti ya, di sini x nya, dan y nya ini sini, y nya menjadi inverse x min 3 plus 2. Nah, inilah inverse dari fungsi yang ini ya. Oke, sekarang kita coba contoh yang lain. Misalkan ada fungsi 2x plus 1 per x plus 5. Inverse-nya adalah diubah jadi y dulu. Kemudian x plus 5 nya ini pindah, jadi y dikali x plus 5. Oke, rotasikan. Kemudian kita tuker nih yang ada x nya ini nih, sini y min 2x. Kemudian x-nya dikeluarkan. X-nya dikeluarkan. Oke, lanjut. Maka x-nya adalah min 5 plus 1 min 2. Nah, ingat, inverse diubah lagi. Min 5x ya. Oke, sekarang misalkan ada fungsi komposisi f, komposisi g, inverse. Nah, ini nilainya seperti apa gitu ya. Kita gambar dulu nih ya. Misalkan ini ada himpunan A. Ini ada himpunan B. Ini ada himpunan C. Nah, A ke C ini adalah komposisi kan, F komposisi G. Nah, dari A ke B ini apa? G ya, G. Kemudian D ke C ini F. Terus C ke B ini pasti jadi inverse-nya ya, jadi F inverse, dan B ini B ke A jadinya G inverse. Maka
F komposisi G itu dari mana ke mana? Ya, dari C ke A ini. Nah, inilah inverse-nya. Nah, maka kalau kita lihat, ini kan F dulu ya, F dulu, kemudian G. Jadi G inverse dulu. Nah, kemudian di dalamnya ada F inverse. Sama dengan, atau bisa jadi G inverse dikomposisikan dengan F inverse X. Nah, ini. Oke, jadi dirapikan ya, berarti ini sama dengan G inverse komposisi dengan F inverse, atau ininya G inverse komposisi dengan F inverse X. Nah, jadi gini, maka kita dapatkan F komposisi G inverse sama dengan G inverse dikomposisikan dengan F inverse X. Juga berlaku jika G komposisikan dengan F inverse dengan F inverse dikomposisikan dengan G inverse X. Itulah.